A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel rahimakumullah. Pembahasan pada hari ini kita akan membahas tentang kelakuan binatang yang tak biasa ketika bencana gempa bumi dan tsunami terjadi. Beberapa hari yang lalu telah terjadi gempa di Turki dan Suriah. Kemudian ada berita viral tentang sebelum terjadi gempa, yakni sinyal dari burung-burung, kemudian juga beberapa ekor anjing yang melolong aneh sebelum terjadi gempa. Apakah ada kaitan antara perilaku beberapa hewan yang di luar kebiasaan itu merupakan tanda dari tanda-tanda kiamat? Atau hanya sekedar tanda-tanda akan terjadinya bencana besar atau hanya perilaku tabiat saja? Taib ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surah Al-An'am ayat ke-38 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahaihi ila umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai'in summa ila rabbihim yussarun. Dan tidaklah seekor binatang pun yang ada di bumi ataupun burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya adalah umat-umat juga seperti kalian. Tidak ada satupun yang kami luputkan dalam kitab. Kemudian kepada Tuhan mereka lah mereka dikumpulkan. Dari ayat ini kita tahu bahwa binatang ataupun hewan itu sama dengan kita. Mereka adalah umat yang Allah ciptakan. Makanya Allah mengatakan ila umamun amsalukum, kecuali semuanya hewan-hewan dan binatang itu merupakan umat-umat juga seperti kalian. Sering kita mungkin mendengar bahwa manusia itu dilebihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan akalnya, sementara binatang itu tidak memiliki akal katanya. Dia hanya sekedar makan, minum, menghabiskan syahwatnya kemudian mati. Sebenarnya ikhwatal iman tidak demikian. Jangan kita katakan bahwa binatang tidak berakal. Binatang punya akal, tapi tentu akal manusia jauh lebih tinggi dibandingkan akal mereka. Buktinya bahwa binatang itu berbicara sesama binatang, itu kenyataannya. Bahkan bukan hanya bicara dengan sesama mereka, sejenis mereka, terkadang juga berbicara dengan manusia. Contoh ketika Al-Quran bicara tentang Nabi Allah Sulaiman. Ketika Nabi Allah Sulaiman alaihissalam kehilangan burung hudhud. Ketika itu Nabi Sulaiman berusaha untuk mencari hudhud tapi tidak ketemu. Akhirnya kemudian Nabi Allah Sulaiman mengancam hudhud tersebut dia akan menyembelih, mengazab dengan keras atau mendatangkan alasan. Kemudian setelah beberapa saat rupanya hudhud datang, kemudian hudhud memberikan alasan. Maka terjadilah dialog antara hudhud dan Sulaiman, di mana hudhud mengatakan bahwa aku memiliki pengetahuan yang engkau tidak punya. Kemudian dia bercerita, aku terbang sampai ke Yaman. Kemudian aku mendapatkan satu istana yang sangat megah dan dipimpin seorang ratu. Tapi sayang, mereka bukan para penyembah Allah, melainkan mereka menyembah matahari, ya'buduna syamsa wal qamar, dan juga bulan. Akhirnya kemudian Sulaiman pun mengutus Hudhud untuk mengirim surat kepada Ratu Balqis. Singkat cerita ikhwatal iman, akhirnya semua yang ada di kerajaan Ratu Balqis dan seluruh umat yang ada di situ masuk ke dalam Islam, masuk ke dalam agamanya Sulaiman. Berarti menunjukkan bahwa Hudhud inilah wasilah hidayah masuk Islamnya Ratu Balqis dan orang-orang Saba. Syahidnya di sini terjadi dialog. Akan tetapi apa yang kita lihat dari binatang-binatang itu tentu tidak sebagaimana yang Allah sembunyikan dari binatang-binatang itu. Tidak semua kita tahu kehidupan binatang. Kita hanya lihat dohirnya saja, tetapi yang tersembunyi di antara mereka kan kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Tapi dari dalil itu menunjukkan bahwa binatang juga punya akal. Dan terkadang yang lebih hebatnya adalah binatang itu dilebihkan dari segi ubudiyah dibandingkan manusia. Manusia kebanyakan sekarang banyak kufur. Ada yang musyrik, ada yang kafir, ada yang menyembah bintang, bulan, macam-macam disembah di dunia ini. Tapi binatang tidak pernah menyekutukan Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatu yang Allah ciptakan, apakah benda matinya atau hewan-hewannya, semua bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman kita tidak tahu tasbih mereka. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala membahasakan illa yusabbihu bihamdi, kecuali mereka bertasbih dengan memuji Allah. Artinya
Kalau seandainya Allah perdengarkan mereka bertasbih, maka kita akan mendengar mereka mengucapkan Alhamdulillah. Kalau seandainya kita diperdengarkan batu bertasbih, maka batu akan mengucapkan Alhamdulillah. Kalau seandainya kita diperdengarkan bagaimana hewan-hewan bertasbih, tentu kita akan mendengar mereka dengan bahasa mereka menyebut Alhamdulillah. Karena mereka bertasbih dengan memuji Allah. Bahasa kita memuji Allah Alhamdulillah. Ya tentu dengan bahasa mereka yang kita tidak faham. Tapi yang jelas bahwa binatang dari segi ubudiyah ternyata jauh lebih hebat dibandingkan manusia. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga yang perlu dipahami dari hewan ini bukan hanya sekedar ubudiyah saja mereka itu, tetapi kita tahu bahwa tidak ada satupun hewan yang Allah ciptakan tercipta sia-sia, tidak ada. Makanya tak perlu kita bertanya buat apa Allah ciptakan nyamuk, buat apa Allah ciptakan kecoa, kaki seribu, dan begitu seterusnya. Tidak perlu bertanya seperti itu. Kenapa demikian? Karena tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu yang sia-sia, tidak ada. Semua ada manfaatnya, dan itu ditunjukkan di dalam sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini bahwa tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia. Dalam surah Asy-Syura ayat 29 Allah mengatakan, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma bassa fihima min dabbah." Dan di antara tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menciptakan langit dan bumi serta menciptakan dabbah, binatang-binatang. Jadi binatang-binatang yang Allah ciptakan itu adalah kuasa Allah. Tidak mungkin ketika Allah menunjukkan kekuasaannya main-main, mustahil. Tidak mungkin Allah ketika menciptakan sebuah perkara yang itu menunjukkan kekuasaannya abas, tidak ada faedahnya, tidak. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu semua ada hikmah di dalamnya. Diketahui atau tidak ada hikmah. Termasuk kenapa Allah menciptakan iblis, Namrud, Fir'aun, semua ada hikmahnya. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang main-main. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan penglihatan kepada binatang itu jauh lebih tajam, jauh lebih hebat dibandingkan penglihatan manusia. Satu dunia manusia sejak zaman dulu sampai zaman sekarang, tidak ada orang yang melihat malaikat, kecuali memang orang-orang tertentu yang diperlihatkan oleh Allah. Nabi ketika Isra Mi'raj, atau Nabi Adam ketika dulu diciptakan di surga. Tetapi kebanyakan manusia tidak sanggup melihat malaikat kecuali dalam bentuk tasyakul. Umpamanya malaikat menjelma sebagai manusia. Tetapi perhatikan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, "Apabila engkau melihat kokokan ayam, maka mintalah kepada Allah dari karunia-Nya." Kenapa? Karena ayam itu sedang melihat malaikat. Mereka bisa melihat malaikat, kita tidak bisa. Artinya kan pandangan hewan itu terkadang lebih tajam dibandingkan pandangan kita. Dia bisa melihat malaikat. Bahkan bukan hanya itu saja, setan pun bisa dilihat. Makanya hadis berikutnya, "Wa idza sami'tum nahiqal himari." Apabila engkau melihat ringkikan keledai, fata'awwazu billahi minasyaiton, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan. Fa innahu ra'a syaitanan, karena keledai itu sedang melihat setan. Ada binatang-binatang itu yang tajam penglihatannya. Kita manusia tidak bisa melihat setan. Padahal Allah mengatakan, "Innahu yarakum min haitsu la taronahum." Mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Tapi ada binatang yang mampu melihat mereka, bisa melihat hal-hal yang gaib. Ini dari segi pandangan. Kemudian dari segi pendengaran, hewan itu terkadang dia lebih tajam pendengarannya. Bayangkan saja, hewan-hewan itu mampu mendengar orang-orang yang diazab di kuburan. Kita tidak bisa mendengar, dan itu ditunjukkan dalam hadis Nabi SAW. Ketika Nabi SAW mengatakan, apabila seorang hamba diletakkan di liang lahat, kemudian dipendam, kemudian orang yang mengantarnya sudah mulai balik pulang, apa yang terjadi? Kemudian datang Munkar dan Nakir bertanya kepada sang mayit itu tentang 3 soalan. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Kalau mereka tidak bisa menjawab, maka dia akan dipukul dengan gada dari besi sekali pukulan di antara 2 telinganya. Kemudian dia pun menjerit-jerit kesakitan. Yasmauha man yalihi ghaira sakolaini al-insi wal jin. Maka akan mendengar makhluk di sekitarnya kecuali manusia dan jin. Siapa makhluk di sekitarnya? Dalam riwayat tasma'uhul bahai,
di mana bahaim itu binatang-binatang ternak mendengarnya. Kalimat bahaim itu artinya kambing, sapi, unta, itu disebut bahaim. Atau bahaim itu artinya hewan-hewan. Jadi hewan-hewan itu bisa mendengar orang yang sedang diazab di kuburan. Manusia tidak bisa mendengar. Makanya dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, yang dikeluarkan Imam Tabrani dari Ummu Bashir radhiyallahu anha, kata Nabi SAW, "Istaizu billahi min azabil qabri, innahum yu'azabuna fi kuburihim azaban tasma'uhul bahaim." Berlindunglah kepada Allah dari azab kubur, karena mereka diazab di kubur-kubur mereka dengan azab yang pedih yang hanya bisa didengar oleh bahaim, hewan-hewan saja. Menunjukkan bahwa pendengaran hewan itu luar biasa. Dia punya ketajaman mendengar melebihi manusia, punya penglihatan yang jauh melebihi pandangan manusia, bahkan punya insting yang luar biasa hewan-hewan itu, sehingga mereka mampu mendeteksi hal-hal yang bisa membahayakan kepada mereka. Toib, bertolak dari sini, apakah kemudian perilaku-perilaku binatang yang aneh yang kita saksikan di media sebelum terjadi gempa, sebelum terjadi gunung meletus, sebelum terjadi tsunami, apakah itu satu? Dia adalah tanda dari tanda-tanda kiamat. Maknanya kiamat sudah dekat. Satu. Yang kedua, apakah dia hanya sekedar sinyal saja bahwa dengan perilaku binatang yang aneh yang tidak biasa itu menandakan akan terjadi musibah besar, gempa kah, tsunami kah, gunung meletus kah, dan begitu seterusnya? Atau itu hanya tabiat biasa binatang? Pertama, ikhwatal iman, apakah dia dari tanda-tanda kiamat? Maka kita katakan tidak ada satupun riwayat, baik Al-Quran, baik hadis Nabi SAW, bahwa perilaku-perilaku aneh binatang sebelum terjadi musibah tidak masuk dalam tanda-tanda kiamat kecil, dan juga tidak masuk pada tanda-tanda kiamat besar. Contoh umpamanya, sebelum terjadi tsunami tahun 2004, itu sempat viral kejadian banyaknya ikan-ikan naik ke daratan di Aceh, kemudian juga di Thailand dan di India. Kemudian di Cina, tiba-tiba ribuan kodok meloncat di jalan raya setelah itu terjadi gempa. Bahkan saya pernah dengar ketika sebelum terjadi tsunami, gajah-gajah itu di Sumatera itu berperilaku aneh. Seolah-olah gajah-gajah itu memberikan tanda bahwa gempa akan terjadi. Terus juga di Kongo, ketika sebelum terjadi tsunami, mereka melepaskan kura-kura kecil ke pantai. Tapi kura-kura itu aneh, tidak mau masuk ke laut. Tiap diarahkan ke pantai tetap balik lagi, habis itu terjadilah tsunami. Dan yang viral sekarang, anjing yang melolong aneh sebelum terjadi gempa di Turki. Kemudian juga burung rame-rame berputar-putar. Kan aneh perilaku seperti ini. Kalau ini memang menunjukkan dekatnya kiamat, maka kita katakan tidak benar. Tidak ada dalam hadis-hadis yang sahih tanda-tanda kiamat itu adanya perilaku binatang yang berbeda dengan kebiasaannya. Karena kejadian ini kan akhir-akhir ini saja terjadi. Sebelum-sebelumnya kan tidak ada. Dan yang saya baca dari artikel-artikel yang ditulis oleh para ulama ataupun dari YouTube yang saya dengar ceramah mereka, bahwa itu bukan dimasukkan dalam tanda-tanda kiamat kecil, juga bukan termasuk tanda-tanda kiamat besar. Kalau begitu, yang kedua, boleh jadi itu sinyal bahwa perilaku binatang yang aneh itu bisa saja itu menunjukkan sinyal akan terjadi musibah besar. Kalau yang kedua ini mungkin, kenapa? Karena saya katakan tadi, banyak terjadi seperti perilaku ikan yang aneh, tahu-tahu banyak ikan tumpah ke daratan. Padahal macam mana ikan bisa tumpah ke daratan kalau bukan punya insting akan terjadi sesuatu di lautan? Perilaku ribuan kodok yang melompat ke jalan raya, kemudian anjing yang melolong aneh sebelum terjadi gempa. Kalau jawaban yang kedua, kita katakan mungkin. Karena saya katakan tadi, binatang punya insting yang lebih di antara manusia. Mereka bisa melihat lebih tajam dibandingkan kita, bisa mendengar lebih hebat dibandingkan kita manusia. Bahkan alat teknologi sekalipun tidak bisa mengalahkan hebatnya sinyal daripada binatang. Hewan punya sesuatu yang tidak dimiliki manusia, bahkan alat secanggih apapun. Buktinya, kalau terjadi musibah, banyak binatang selamat dan banyak manusia mati. Banyak binatang yang selamat karena mereka sudah tahu duluan akan terjadi musibah itu. Binatang sudah kasih tanda, cuma manusia tidak paham kalau itu sinyal. Bahkan dari pihak BMKG atau apa pasti sudah meletakkan alat-alat untuk mendeteksi terjadi tsunami atau gempa. Tapi masih saja kecolongan. Gempa terjadi dan banyak manusia yang tak selamat. Dan contoh di Turki sekarang. Saya tidak yakin kalau tidak ada alat-alat pendeteksi gempa di negara Turki. Setiap negara pasti punya teknologi itu. Apalagi Turki ini negara yang luar biasa maju. Pasti Turki punya. Tetapi rupanya gempa lebih dulu datang daripada sinyal alatnya. Sebab
Kalau seandainya alat itu mendahului, tentu mereka akan selamat. Paling yang roboh hanya gedung-gedungnya saja. Tetapi rupanya gempa yang mendahului daripada alatnya. Hingga sampai sekarang, saya lihat beritanya itu, korban gempa sudah mencapai 29.605 orang di Turki dan 4.574 orang di Suriah. Subhanallah. Bayangkan saja ikhwatul iman, misalkan yang selamat tetapi mereka berada di reruntuhan, yang mana mereka tidak ada yang ngasih minum, tidak ada yang ngasih makanan, mereka menunggu bantuan. Apa yang mereka rasakan? Belum lagi yang karena luka parah tapi mereka masih hidup di dalam reruntuhan bangunan. Belum ada yang datang menolong hingga ia mati pelan-pelan. Subhanallah. Tidak kebayang kejadian seperti ini. Makanya dari sini penting bahwa jangan pernah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita katakan kan gempa di Turki, hei jangan salah. Sehebat apapun teknologi Jepang, itu bahkan dikatakan teknologinya Jepang itu tingkat dewa, tetap juga kena gempa dan tsunami. Dari sini menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa menahan kuasa Allah. Sehebat apalah manusia itu, kalau Allah sudah berkehendak itu kun fayakun, tidak bisa dicegah. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Tetapi kalau yang ketiga ini, itu hanyalah tabiat binatang, ya mungkin tidaklah. Karena kan binatang tidak bertabiat seperti itu. Coba lihat, binatang kalau tidak ada apa-apa kan biasa-biasa saja, mengikuti tabiatnya dia. Tetapi ketika kemudian bertabiat aneh, kan sekali-sekali saja. Dan rupanya, umumnya, ya kita lihat kalau sudah tabiatnya berubah, itu biasanya terjadi bencana. Tetapi bagi kita, tentu orang yang beriman, sikap kita kan bukan seperti orang-orang yang kafir. Mungkin orang kafir mengatakan itu tabiat binatang saja. Jangankan perilaku binatang yang aneh dikatakan tabiat, gempa saja dikatakan biasa. Dikatakan itu hanya geseran lempengan saja katanya. Gunung meletus dikatakan biasa. Atau mungkin gerhana yang terjadi dikatakan biasa saja, tiap tahun juga terjadi gerhana. Itu kalau pandangan orang-orang kafir. Tapi kita pandangan orang yang beriman berbeda. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami utus tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali hendak menakut-nakuti hambanya. Bagi kita orang yang beriman, gerhana itu bukan perkara biasa. Karena buktinya setelah terjadi gerhana itu ada juga musibah kan? Sinyal juga tuh. Berapa banyak setelah terjadi gerhana tahu-tahu gempa, tahu-tahu ada musibah di mana-mana. Boleh jadi ketika Allah sedang menakut-nakuti kita, kita pula tak takut. Artinya bagi seorang beriman itu, kejadian-kejadian aneh ataupun terjadinya gempa, terjadinya tsunami, gunung meletus atau gerhana bagi kita itu bukan persoalan biasa, bukan. Allah sengaja mengirim bencana-bencana itu untuk menakut-nakuti hambanya. Untuk apa? Untuk agar kita kembali kepada Allah. Jadi kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala memperlakukan binatang di luar kebiasaan perilaku dia, sesungguhnya pelajarannya adalah boleh jadi binatang itu sedang mengirim sinyal kepada kita supaya kita lebih berhati-hati dan waspada, karena Allah menciptakan mereka tidak ada yang sia-sia. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran itu, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menundukkan binatang-binatang itu untuk kita. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Dan Allah telah tundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan apa di antara keduanya. Termasuk juga binatang ditundukkan kepada kita. Maknanya apa? Ketika mereka ditundukkan kepada kita, bahwa sebenarnya kita diberikan sinyal oleh mereka, tanpa harus ada alat teknologi sekalipun untuk memberikan sinyal adanya sebuah bencana. Allah itu sudah rahim dengan kita, dengan mengirim tentara-tentaranya yang memberikan sinyal bahwa akan terjadi musibah. Cuman adalah orang-orang yang dilalaikan, tidak mengambil ibrah dari situ. Akhirnya terkena pula musibah itu. Karena ingat, Allah tidak pernah sia-sia menciptakan apapun. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami mengutus tanda-tanda kekuasaan kami kecuali untuk menakut-nakuti hambanya. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.